Ada hal-hal yang mencuri hidup kita, bukan lewat badai, tapi lewat tetes yang terus menetes. Bukan dengan teriakan, tapi dengan bisikan yang tak kita sadari. Sebagian orang hadir dalam hidup kita bukan untuk merusak secara terang-terangan, tapi pelan-pelan mengikis. Kejernihan berpikir, ketenangan batin, dan arah yang selama ini kita jaga. Dan yang paling berbahaya, seringkali mereka terlihat biasa saja. Kenapa hal ini sering lolos dari pengamatan kita? Karena kerusakan psikologis tidak selalu datang dalam bentuk konflik terbuka. Kadang, ia hadir sebagai candaan yang meremehkan, ekspektasi yang membebani, atau kehadiran yang membuat kita merasa bersalah hanya karena ingin bernapas tenang. Manusia adalah makhluk relasional, tapi tidak semua relasi bersifat menumbuhkan. Sebagian justru mengikat kita secara emosional, lewat rasa bersalah, drama yang tak berkesudahan, atau kepura-puraan positif yang melelahkan. Yang lebih tragis, kita sering bertahan. Bukan karena tidak tahu itu merusak, tapi karena terlalu terbiasa untuk merasa lelah. Pertanyaannya sekarang, berapa banyak energi, waktu, dan jati diri yang sudah hilang tanpa kita sadari? Karena tetap memberi tempat bagi mereka yang seharusnya sudah kita beri batas? Dalam filsafat Stoik, hidup yang damai bukan berarti hidup yang sepi, tapi hidup yang dikelilingi oleh relasi yang selaras dengan nilai dan kendali batin. Bukan soal memusuhi siapapun, tapi soal memilih dengan sadar. Siapa yang pantas kita izinkan memengaruhi ruang batin kita, dan siapa yang tidak. Video ini akan mengajak kamu mengenali 7 tipe orang yang diam-diam bisa merusak hidupmu. Bukan untuk menghakimi, tapi untuk mengajak kita semua lebih sadar bahwa menjaga kehidupan batin bukan berarti egois. Itu bentuk tertinggi dari tanggung jawab terhadap diri sendiri. Pastikan kamu menonton sampai akhir agar tidak kehilangan makna penting dari pembahasan ini. Dan jangan lupa untuk berlangganan, agar kita bisa terus berbagi perspektif yang menumbuhkan dan menguatkan satu sama lain. Tarik napas, dan mari kita mulai. Poin pertama, jenis orang yang perlu dihindari nomor 1. Si pengeluh. Kadang tanpa kita sadari, ada satu suara yang pelan, tapi terus-menerus mengganggu kedamaian kita. Bukan teriakan, bukan makian, tapi gumaman kecil yang seolah tak pernah habis. Keluhan. Awalnya terdengar wajar, sekilas tampak manusiawi. Tapi ketika terus berulang, ia bisa menjadi racun yang tak terlihat. Diam-diam merusak, bukan hanya semangat kita, tapi cara kita melihat dunia. Apakah kamu pernah duduk bersama seseorang yang selalu punya alasan untuk mengeluh, apapun situasinya? Udara terlalu panas, jalanan terlalu macet, pekerjaan terlalu berat, hidup terlalu tidak adil. Mereka mungkin tidak menyadarinya, tapi setiap keluhan yang mereka lontarkan perlahan mengubah atmosfer di sekitarnya. Membuat ruang terasa sempit, waktu terasa berat, dan energi menjadi terkuras. Dalam psikologi sosial, keluhan berulang ini bukan sekadar curhat biasa. Ia bisa menjadi bentuk kontrol terselubung. Mencari empati, membentuk aliansi emosional, atau bahkan sekadar mempertahankan narasi bahwa dirinya selalu jadi pihak yang dirugikan. Dan anehnya, sebagian dari kita memilih untuk tetap bertahan di sekeliling orang seperti ini, karena merasa tidak enak hati, atau takut dianggap tidak peduli. Padahal, ini yang tidak banyak dibicarakan. Mendengarkan keluhan yang sama berulang-ulang dapat meningkatkan kadar hormon stres seperti kortisol. Tubuh kita tidak bohong. Ia memberi sinyal melalui kelelahan, kejenuhan, bahkan rasa bersalah yang samar. Tapi kita terlalu terbiasa menahan diri demi hubungan yang baik. Pertanyaannya, hubungan yang baik untuk siapa? Keluhan bisa jadi adalah pantulan dari konflik batin yang belum terselesaikan. Mungkin ada luka yang belum sembuh, ekspektasi yang tidak realistis, atau rasa kecewa yang tidak pernah disuarakan secara jujur. Tapi ketika itu dijadikan identitas, bukan sebagai proses pemulihan, maka yang muncul bukan pertumbuhan, melainkan pola. Dan pola ini menular. Dalam lingkungan kerja misalnya,
Satu orang yang sering mengeluh bisa menurunkan semangat satu tim secara keseluruhan. Menurut data yang dikumpulkan oleh National Science Foundation, 80% pikiran harian manusia bersifat negatif, dan keluhan sosial hanya memperkuat bias kognitif ini. Artinya, semakin sering kita terpapar keluhan, semakin mudah kita ikut terjebak dalam lingkaran itu tanpa sadar. Lalu bagaimana kita menyikapinya? Stoik mengajarkan untuk memisahkan antara apa yang bisa kita kontrol dan apa yang tidak. Kita tidak bisa mengubah orang yang terus mengeluh, tapi kita bisa mengubah cara kita merespons. Menetapkan batas, menjaga jarak batin, atau memilih diam bukanlah bentuk ketidakpedulian. Itu adalah bentuk keberanian menjaga keseimbangan jiwa. Seperti Marcus Aurelius katakan, jangan membuang energimu pada hal yang tidak bisa kamu ubah. Dan jika kita sendiri yang mulai menyadari bahwa keluhan menjadi bagian dari cara kita melihat hidup, mungkin saatnya bertanya lebih dalam. Apakah ini benar-benar tentang kondisi luar atau narasi batin yang belum selesai kita perbaiki? Bisa jadi, kita hanya ingin didengar. Bisa jadi, kita hanya ingin dianggap. Tapi ada banyak cara lain untuk merasa hidup, tanpa harus terjebak dalam keluhan yang tak berujung. Kalau kamu merasa seseorang diam-diam mulai memengaruhi caramu berpikir dan merasakan dunia, mungkinkah itu bukan sekadar kebetulan? Atau sebenarnya kamu sudah tahu jawabannya, tapi belum berani mengakuinya? Refleksi ini bukan untuk menghakimi, tapi mengajak melihat lebih jernih. Karena dalam keheningan batin yang tenang, kamu akan tahu siapa yang layak kamu beri tempat dan siapa yang sebaiknya kamu lepaskan. Poin kedua, jenis orang yang perlu dihindari nomor 2, magnet drama. Kadang kita bertanya, kenapa hidup terasa begitu melelahkan? Padahal secara logika, tidak ada hal besar yang benar-benar terjadi. Tapi coba perhatikan lebih dekat. Siapa saja yang sering hadir dalam keseharianmu? Apakah ada seseorang yang, entah bagaimana caranya, selalu membawa badai ke dalam ruangan yang tadinya tenang? Bukan karena mereka kasar, atau terang-terangan membuat keributan. Justru kadang mereka tampil dengan wajah lelah, cerita sedih, atau urusan yang terus berulang tanpa ujung. Tapi polanya sama. Selalu ada masalah, selalu ada konflik. Selalu ada yang salah dengan orang lain, keadaan, bahkan dunia. Dan tanpa sadar, kamu ikut terseret ke dalamnya. Mereka inilah yang sering disebut sebagai magnet drama. Bukan berarti mereka selalu berniat buruk, tapi ada semacam gravitasi emosional yang terus menciptakan kekacauan. Bagi sebagian orang, konflik adalah tempat paling familiar, karena itu yang mereka kenal sejak lama. Mereka tumbuh di tengah pertengkaran, kegaduhan, atau suasana tak pernah tenang. Maka ketika hidup mulai hening, justru itu yang membuat mereka gelisah. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa konflik sosial intens memicu pelepasan adrenalin, dopamin, bahkan kortisol. Sensasi biologis ini bisa menciptakan semacam ketagihan yang sulit dijelaskan. Dan seperti kecanduan pada umumnya, drama menjadi tempat pelarian yang terasa nyata, padahal justru menjauhkan dari keutuhan batin. Kadang kita terjebak dalam dilema, harus bersikap peduli, tapi merasa capek, ingin membantu, tapi ujung-ujungnya terseret dalam konflik yang bukan milik kita. Dan lebih rumit lagi, ada semacam rasa bersalah jika kita mulai menjaga jarak. Apalagi kalau mereka memainkan peran sebagai korban, menciptakan kesan seolah kita yang kejam jika tidak ikut merasakan. Namun perlu dipahami, drama tidak selalu hadir dengan suara keras. Kadang ia muncul dalam bentuk kecanduan validasi, keinginan tak sadar untuk menjadi pusat perhatian, atau permainan emosi yang menciptakan pola korban penolong pelaku yang berulang. Seperti yang dijelaskan dalam model Karpman Drama Triangle, ketiga peran itu bisa saling bertukar dan menciptakan ketergantungan sosial yang halus tapi melelahkan. Mungkin kamu pernah merasakannya. Setiap kali kamu ingin tenang, selalu saja ada cerita baru yang butuh diselesaikan. Setiap kali kamu ingin fokus, ada yang minta sedikit waktu untuk didengarkan.
yang ternyata berujung pada drama panjang. Mungkin tubuhmu sudah memberi sinyal. Kelelahan, tekanan batin, atau sekadar perasaan tidak nyaman yang sulit dijelaskan. Filsafat Stoik tidak menyarankan untuk memusuhi mereka, tapi mengingatkan, jangan menyerahkan kestabilan batinmu pada keadaan yang di luar kendalimu. Dalam konteks ini, memilih menjaga jarak bukan tanda tidak peduli. Justru itu bisa menjadi bentuk kepedulian terdalam terhadap dirimu sendiri. Pertanyaannya sekarang, apakah kamu masih merasa harus terlibat? Atau mulai berani mempertanyakan, kenapa aku selalu berada di tengah badai yang bukan milikku? Kamu tidak harus menyelamatkan semua orang. Apalagi jika dalam proses itu, kamu sendiri perlahan tenggelam. Poin ketiga, jenis orang yang perlu dihindari nomor 3, si penolak. Setelah berhadapan dengan keluhan yang melelahkan dan drama yang menyita emosi, biasanya ada satu tipe lain yang terasa lebih sunyi, tapi dampaknya tidak kalah merusak. Ia jarang berdebat keras, tidak selalu emosional. Namun hampir setiap kemungkinan baru berhenti di hadapannya. Ditolak, dipatahkan, dingin. Inilah si penolak. Coba jujur sebentar. Pernahkah kamu mengajukan ide, rencana, atau sekadar sudut pandang berbeda? Lalu respons pertama yang muncul bukan diskusi, tapi penolakan instan. Bukan karena idemu buruk. Bahkan seringkali belum sempat dijelaskan. Jawabannya sudah tidak. Tidak mungkin, atau dari dulu juga begini. Di titik itu, yang mati bukan idemu, tapi ruang berpikir. Dalam psikologi, penolakan seperti ini sering berkaitan dengan resistance to change. Otak manusia secara alami memandang ketidakpastian sebagai potensi ancaman. Data dari neuroscience menunjukkan bahwa ketika seseorang dihadapkan pada hal baru yang mengguncang kebiasaan, area otak yang berkaitan dengan ancaman bisa aktif lebih dulu daripada area rasional. Artinya, penolakan sering muncul sebelum pemahaman. Bukan logika yang bicara lebih dulu, tapi rasa takut kehilangan kendali. Yang jarang disadari, penolakan konstan sering bukan soal prinsip, melainkan konflik batin. Ada tarik-menarik antara ingin berkembang dan takut gagal, antara ingin relevan dan takut terlihat tidak mampu. Maka cara paling aman adalah menahan semuanya tetap sama. Status quo menjadi benteng psikologis. Masalahnya, benteng ini tidak hanya melindungi dirinya, ia juga menahan orang lain. Dalam kelompok, satu orang yang selalu menolak bisa menciptakan iklim psikologis yang kaku. Orang lain mulai berpikir 2 kali sebelum bicara. Inisiatif menurun. Diskusi berubah jadi formalitas. Beberapa studi organisasi menunjukkan bahwa lingkungan dengan tingkat resistensi tinggi terhadap ide baru cenderung mengalami penurunan inovasi dan kepuasan kolektif, meski secara teknis stabil. Di sini muncul pertanyaan yang lebih tidak nyaman. Apakah penolakan ini murni kehati-hatian atau bentuk kekuasaan diam? Dengan selalu berkata tidak, seseorang bisa mengendalikan arah tanpa harus bertanggung jawab pada solusi. Tidak memimpin, tapi menghambat. Tidak membangun, tapi memastikan tidak ada yang berubah cukup jauh untuk mengganggu kenyamanannya. Dan kalau kamu berada di dekat orang seperti ini, biasanya tubuhmu yang pertama bereaksi. Lelah, frustrasi, kadang mati rasa. Bukan karena idemu lemah, tapi karena komunikasi tidak pernah benar-benar terjadi. Yang ada hanya tembok. Ini sering menjadi alarm batin bahwa relasi ini tidak lagi tentang bertukar pemikiran, melainkan mempertahankan narasi lama. Stoik mengingatkan kita untuk jernih di sini. Kamu tidak bisa memaksa seseorang siap berubah. Tapi kamu bisa memilih untuk tidak mengubur potensimu demi menjaga kenyamanan orang lain. Menjaga jarak dari penolakan kronis bukan berarti arogan. Itu bisa jadi bentuk tanggung jawab terhadap arah hidupmu sendiri. Mungkin sekarang saatnya bertanya pelan-pelan ke diri sendiri. Apakah aku sedang berkembang? Atau hanya berputar di tempat yang sama karena terlalu sering menerima kata tidak sebagai batas hidupku? Kadang yang paling menghambat bukan kegagalan, tapi suara yang terus berkata, jangan coba. Poin keempat, jenis orang yang perlu dihindari nomor 4,
sang korban. Ada tipe kehadiran yang tidak meledak-ledak, tidak mengancam secara langsung, tapi perlahan-lahan menyedot kejernihan pikiranmu. Dia tidak menyerang, justru tampil rapuh, dan karena itu sulit ditolak. Bukan karena mereka jahat, tapi karena narasi yang terus mereka ulang. Aku selalu disakiti. Hidup tak pernah adil padaku. Dunia memusuhiku. Kalimat-kalimat seperti itu, jika sekali dua kali kita dengar, wajar saja. Tapi ketika menjadi pola, ketika menjadi lensa tetap untuk menafsirkan hidup, itulah saat peran korban berubah menjadi mekanisme kontrol yang tak disadari. Apakah kamu pernah ada dalam situasi seperti ini? Ketika kamu ingin memberikan masukan, tapi langsung dianggap tidak memahami penderitaan? Ketika kamu mulai menjaga jarak, malah dituduh meninggalkan dalam kesulitan. Mungkin kamu tidak menyadari, tapi bisa jadi kamu sedang terjebak dalam jaring empati yang perlahan berubah menjadi jebakan emosional. Menurut psikologi, pola pikir korban ini bukan hanya tentang merasa sedih atau kalah, tapi juga cara seseorang menghindari tanggung jawab atas hidupnya. Ketika seseorang terus-menerus menyalahkan orang lain atau keadaan, mereka tidak perlu berubah, tidak perlu menghadapi luka lama, tidak perlu mengevaluasi pilihan. Posisi korban melindungi mereka dari tekanan, tapi juga memenjarakan mereka dalam narasi yang sama. Dan yang lebih dalam, ada yang tidak terlihat di permukaan. Bisa jadi, peran korban ini dibentuk sejak lama. Mungkin dari keluarga yang memberi perhatian hanya saat mereka sedih. Atau dari pengalaman hidup yang mengajarkan bahwa menjadi lemah adalah satu-satunya cara untuk tetap diperhatikan. Maka, rasa sakit bukan lagi hanya luka, tapi juga bahasa cinta yang salah arah. Masalahnya, ketika pola ini menetap dalam relasi, itu bisa menggerogoti kedekatan yang sehat. Rasa kasihan berubah jadi frustrasi, kepedulian berubah jadi kelelahan. Lama-lama, hubungan menjadi satu arah. Satu pihak terus meminta dimengerti. Pihak lain makin kehilangan ruang untuk menjadi jujur. Dan ini yang sering terlewat. Peran korban juga bisa menjadi bentuk kekuasaan. Bukan kekuasaan keras, tapi lembut. Melalui rasa bersalah yang ditanamkan diam-diam. Ketika kamu tidak lagi bebas berbicara karena takut menyakiti, ketika kamu terus diminta mengalah demi menjaga perasaan, disitulah batas antara empati dan manipulasi mulai kabur. Filsafat Stoik melihat penderitaan bukan sebagai identitas, tapi bahan latihan batin. Seneca menulis bahwa bukan peristiwa yang menyakitkan, tapi penilaian kitalah yang membuatnya demikian. Artinya, siapapun yang terus menjadikan penderitaan sebagai landasan identitas, sebenarnya sedang menolak peluang untuk bertumbuh. Pertanyaannya sederhana tapi penting. Apakah kita peduli karena cinta, atau karena rasa bersalah yang dipelihara terus-menerus? Kalau kamu merasa hubungan mulai berat bukan karena konflik terbuka, tapi karena kamu harus terus menghindari menyakiti seseorang yang selalu merasa disakiti, mungkin saatnya bertanya, apakah ini hubungan yang sehat, atau hanya panggung yang terus kamu bantu dirikan? Diam-diam, mereka bisa merusak, bukan karena niat buruk, tapi karena luka yang tidak pernah mereka izinkan sembuh. Poin kelima, jenis orang yang perlu dihindari nomor 5, si positif beracun. Ada satu tipe orang yang sekilas tampak paling aman untuk didekati. Ucapannya rapi, nadanya cerah, dan hampir selalu punya kalimat penyemangat. Tidak mengeluh, tidak marah, tidak tampak rapuh. Tapi justru disitulah masalahnya mulai bekerja secara halus. Pernahkah kamu sedang berada di titik lelah, lalu mencoba jujur tentang apa yang kamu rasakan, dan respons yang datang justru, jangan dipikirkan, lihat sisi baiknya, atau kamu harus lebih bersyukur. Sekilas terdengar bijak, tapi anehnya setelah itu, kamu tidak merasa lebih tenang, justru merasa sendirian, seolah emosimu tidak layak hadir. Di psikologi modern, pola ini dikenal sebagai toxic positivity. Bukan karena sikap positif itu salah,
tapi karena ia dipaksakan pada situasi yang sebenarnya butuh kejujuran emosional. Data dari beberapa riset kesehatan mental menunjukkan bahwa menekan emosi negatif justru meningkatkan stres fisiologis. Ketika emosi ditekan, tubuh tetap menyimpannya. Kortisol tetap naik. Kecemasan tidak benar-benar hilang, hanya dipindahkan ke dalam. Yang sering luput, kepositifan beracun bukan hanya merugikan orang yang menerima, tapi juga yang melakukannya. Banyak orang memilih selalu terlihat baik-baik saja karena takut menghadapi luka sendiri. Senyum menjadi pelindung, semangat menjadi tembok. Bukan karena mereka kuat, tapi karena mereka tidak punya ruang aman untuk rapuh. Masalahnya, ketika pola ini dibawa ke dalam relasi, ia menciptakan standar emosional palsu. Kesedihan dianggap kegagalan, marah dianggap kurang dewasa, lelah dianggap kurang bersyukur. Akhirnya, hubungan kehilangan kedalaman. Tidak ada lagi ruang untuk jujur, hanya ruang untuk tampil rapi. Dalam lingkungan seperti ini, konflik tidak diselesaikan, hanya ditutup. Luka tidak diolah, hanya ditutupi. Dan perlahan, kemarahan diam-diam menumpuk. Banyak studi menunjukkan bahwa individu yang terus menekan emosi demi citra positif cenderung mengalami kelelahan emosional dan sinisme tersembunyi. Dari luar tampak optimis, dari dalam kosong. Yang lebih halus lagi, kepositifan beracun bisa menjadi alat tekanan sosial. Orang yang sedih dianggap lemah. Orang yang kritis dianggap negatif. Dengan cara ini, empati berubah menjadi penghakiman yang dibungkus senyum. Bukan dipaksa, tapi diarahkan untuk merasa salah atas emosinya sendiri. Stoik tidak mengajarkan senyum palsu. Marcus Aurelius justru menekankan kejujuran batin. Mengakui kenyataan apa adanya, lalu memilih respons yang rasional. Stoik tidak menolak emosi, tapi tidak membiarkannya menguasai penilaian. Ini berbeda jauh dari berpura-pura bahagia saat batin sedang hancur. Sekarang coba jujur ke diri sendiri. Apakah kamu pernah merasa harus cepat-cepat baik-baik saja agar tidak merepotkan orang lain? Apakah kamu pernah menahan cerita karena takut dianggap lemah atau kurang positif? Jika iya, mungkin masalahnya bukan pada emosimu, tapi pada lingkungan yang tidak memberi ruang untuk menjadi manusia seutuhnya. Positif itu penting, tapi kejujuran jauh lebih menyembuhkan. Dan kadang, yang diam-diam merusak hidupmu bukan mereka yang membawa beban, tapi mereka yang menolak mengakuinya ada. Poin ke-6. Jenis orang yang perlu dihindari nomor 6. Manipulator. Ada tipe orang yang tidak perlu meninggikan suara untuk menekanmu. Ia tidak terlihat memaksa, tidak memerintah secara langsung, tapi pelan-pelan mengubah arah pikiranmu. Sampai kamu sendiri bingung, ini kemauan siapa sebenarnya? Orang seperti ini sering muncul sebagai sosok yang mengerti, yang penuh perhatian, bahkan yang terlalu baik. Tapi di balik itu, ada agenda tersembunyi yang tidak pernah benar-benar mereka nyatakan. Mereka tidak mengajukan permintaan secara terbuka, melainkan memutar kata, memainkan perasaan bersalah, atau mengatur situasi agar kamu akhirnya melakukan apa yang mereka mau. Tanpa sadar kamu sudah menyerahkan kendali. Mungkin kamu pernah mengalaminya. Ketika kamu ingin mengatakan tidak, tapi malah merasa bersalah. Ketika kamu berniat menjaga jarak, tapi entah bagaimana justru merasa berutang kebaikan. Atau ketika setelah berbincang dengan seseorang, kamu merasa lelah, bingung, dan tidak yakin apakah tadi kamu yang salah. Atau hanya dibuat merasa begitu. Manipulasi tidak selalu kasar. Ia halus, seringkali manis, tapi mencabut batas-batas batin perlahan. Seperti love bombing, pujian dan perhatian yang berlebihan di awal, lalu berubah jadi pengendalian emosional saat kamu sudah terikat. Atau gaslighting, membuatmu meragukan kenyataanmu sendiri, hingga kamu mulai berpikir bahwa semua ini memang salahmu. Para manipulator tidak selalu sadar bahwa mereka sedang memanipulasi. Beberapa mungkin dibentuk dari pengalaman hidup yang keras,
Dari masa kecil yang mengajarkan bahwa satu-satunya cara untuk didengar adalah dengan mengatur orang lain. Tapi seberapa dalam pun latar belakangnya, dampaknya tetap sama. Rasa percaya dirimu terkikis, batas emosionalmu kabur, dan keputusanmu mulai dikendalikan oleh orang lain. Yang lebih membingungkan, mereka sering menyelipkan manipulasi lewat nilai-nilai yang mulia. Cinta, pengorbanan, loyalitas. Mereka tidak berkata, "Kamu harus menuruti aku, tapi aku melakukan ini semua demi kamu." Dan seketika, kamu merasa tak berhak menolak. Padahal, kasih yang sehat tidak memaksa, dan loyalitas tidak seharusnya menghapus kejelasan diri. Banyak orang bertahan dalam hubungan seperti ini karena takut kehilangan, takut dituduh egois, atau bahkan takut dianggap tidak cukup baik jika menolak. Tapi pertanyaannya, apakah kamu tetap menjadi dirimu sendiri dalam relasi itu? Atau kamu mulai menghilang sedikit demi sedikit? Stoikisme mengajarkan bahwa kendali batin adalah inti dari kebebasan. Kita mungkin tidak bisa menghentikan orang lain dari bersikap manipulatif, tapi kita bisa menjaga batas kita sendiri. Menyadari tanda-tanda pengaruh halus, menolak rasa bersalah yang bukan milik kita, dan perlahan berkata, "Cukup," tanpa merasa harus berteriak. Terkadang, damai bukan berarti terus mengalah, tapi berani memilih keheningan yang jujur daripada suara yang selalu mengatur langkahmu. Kamu tidak harus marah. Kamu hanya perlu sadar dan berani berhenti mengikuti arah yang bukan milikmu. Poin ketujuh. Jenis orang yang perlu dihindari nomor 7. Penyedot waktu. Pernah nggak sih kamu merasa habis ngobrol sama seseorang, bukannya tenang atau terisi, kamu malah ngerasa capek. Tapi bukan capek fisik, capek yang halus, pelan, tapi konsisten. Seperti energi dan waktu kamu dicicil habis tanpa kamu sadari. Mereka ini biasanya nggak datang dengan maksud jahat. Bahkan kelihatannya cuma butuh teman ngobrol. Tapi dari obrolan ringan, mereka bisa membawa kita ke percakapan panjang yang berputar, yang nggak selesai-selesai, yang dari awal nggak jelas tujuannya. Dan seringkali, mereka menyebut itu kedekatan atau perhatian. Tapi coba pikir ulang, kenapa kamu selalu yang diminta hadir, mendengar, atau merespon, sedangkan kebutuhanmu sendiri nyaris tidak punya ruang? Fenomena ini sering disebut time vampires. Orang-orang yang tanpa sadar menyedot waktu dan atensi kita dengan cara yang tampak biasa saja. Bukan karena penting, tapi karena mereka tidak nyaman dengan kesendirian. Mereka butuh terus terhubung, bahkan saat sebenarnya tidak ada hal mendesak. Dan di banyak konteks sosial, ini malah dibingkai sebagai akrab atau care. Padahal sebenarnya itu bentuk pengalihan dari kehampaan yang belum diberi ruang untuk disadari. Salah satu penyebabnya bisa jadi karena mereka sulit membedakan antara keintiman dengan distraksi. Mereka pikir semakin banyak waktu yang dihabiskan bersama, semakin berarti hubungan itu. Padahal kualitas tidak ditentukan dari durasi, tapi dari kejelasan interaksi. Ironisnya, semakin kita melayani interaksi yang terus menguras waktu tanpa batas, semakin kita kehilangan ruang untuk merawat hubungan yang benar-benar bernilai. Mungkin kamu merasa tidak enak menolak, takut dianggap tidak peduli, atau merasa harus selalu ada supaya tidak terlihat egois. Tapi pertanyaannya, sampai kapan kamu akan membiarkan kebutuhan orang lain terus menunda perjalanan batinmu sendiri? Salah satu bentuk kuasa paling halus adalah ketika seseorang membuat kita merasa bahwa waktu kita adalah milik mereka. Dengan menciptakan situasi seolah mendesak atau menyisipkan nilai moral seperti, "Kan kamu sahabat baikku." Mereka menekan kita secara emosional untuk selalu hadir. Padahal, bukan kamu yang tidak punya empati. Mereka hanya terlalu sering memonopoli waktumu demi memenuhi celah kosong yang enggan mereka hadapi sendiri. Dan ya, mungkin kamu pun pernah jadi bagian dari pola ini. Kita semua pernah menyibukkan diri dengan menjadi pendengar, penolong, penyambung energi. Padahal sebenarnya itu cara kita menunda pertanyaan penting dalam diri. Apa yang sedang kita hindari?
Filsuf Stoik pernah mengingatkan bahwa waktu adalah sumber yang tak bisa diganti. Sekali hilang, ia tak kembali. Maka, menjaga waktu adalah bentuk cinta pada kehidupan itu sendiri. Bukan hanya kepada orang lain, tapi kepada diri yang sering kamu kesampingkan diam-diam. Jadi coba tanyakan ke dirimu sendiri. Apakah kamu sedang memberi dari ruang yang penuh? Atau kamu sedang menghindari kehampaan dengan sibuk menyelamatkan orang lain, yang bahkan tak sadar sedang menarikmu terlalu dalam? Kadang, mengatakan, cukup, bukan berarti kita berhenti peduli. Tapi kita akhirnya sadar bahwa waktu kita pun layak dihargai. Kesimpulan, coba kita tarik napas sejenak, dan ingat kembali satu persatu wajah yang pernah singgah dalam hidup kita. Ada yang datang dengan tawa, ada yang membawa air mata. Tapi yang paling sulit dikenali, justru mereka yang hadir dengan senyuman. Namun perlahan mengikis arah hidup kita dari dalam. Itulah yang diam-diam merusak. Bukan karena niat jahat yang eksplisit, tapi karena kita tidak menyadari bahwa pengaruh mereka berjalan dalam sunyi, dalam bentuk perhatian, kedekatan, bahkan cinta. Kadang justru mereka memainkan peran yang selama ini kita butuhkan, yang selama ini kita yakini sebagai bentuk kasih, kesetiaan, atau solidaritas. Dan karena itulah, kita jarang curiga. Dalam psikologi hubungan, dinamika seperti ini sangat umum. Bukan konflik terbuka yang paling merusak, melainkan interaksi kecil yang terus berulang. Kalimat yang melemahkan tapi dibungkus canda. Tuntutan emosional yang disebut bukti sayang. Ketidakhormatan atas batas pribadi yang dibingkai sebagai kedekatan. Semua itu mengikis, bukan menghancurkan dalam sekali pukul, tapi seperti tetesan air yang melubangi batu. Pelan, tapi pasti. Seringkali, kita pun terjebak mempertahankan hubungan seperti ini karena takut. Takut dibilang jahat. Takut merasa sendiri. Atau lebih dalam lagi, takut kehilangan identitas yang selama ini kita gantungkan pada orang lain. Maka kita tetap tinggal. Kita tetap diam. Kita tetap memaklumi. Sampai akhirnya, bukan hanya hidup yang bergerak menjauh dari tujuan, tapi juga kepercayaan terhadap diri sendiri ikut menghilang. Dan ini bukan cerita 1-2 orang saja. Dalam studi yang dilakukan oleh tim dari Brigham Young University, hubungan sosial yang tidak sehat memiliki dampak yang setara dengan merokok 15 batang per hari terhadap kesehatan. Bayangkan, hubungan yang seharusnya jadi tempat pulang, bisa menjadi racun paling sunyi yang terus kita telan tanpa sadar. Tapi, bukan berarti semua ini hanya soal siapa yang salah. Kadang, relasi yang merusak hanyalah cermin. Cermin dari narasi batin kita sendiri, tentang bagaimana kita memahami cinta, penerimaan, dan rasa cukup. Bisa jadi, kita pernah diajarkan bahwa kasih sayang itu harus berkorban, bahwa diterima berarti menyesuaikan, bahwa cinta yang sejati selalu menoleransi. Dan sekarang, pertanyaannya, apakah semua itu masih benar untuk hidupmu yang hari ini? Filsafat Stoik menawarkan satu pandangan sederhana tapi tajam. Kendalikan apa yang bisa kamu kendalikan, dan lepaskan yang tidak. Termasuk dalam relasi. Kita tidak bisa mengatur cara orang lain mencintai, mendekati, atau memperlakukan kita. Tapi kita bisa memilih siapa yang boleh tinggal lebih lama dalam hidup ini. Mungkin, keselamatanmu justru tergantung pada keberanian untuk melepaskan. Bukan karena kamu menyerah, tapi karena akhirnya kamu sadar bahwa ketenangan, kejernihan, dan keutuhan tidak tumbuh dalam tanah yang terus mengikismu. Dan kamu tahu, tidak semua orang perlu ikut dalam perjalanan berikutnya. Sekarang, pertanyaannya tinggal satu. Siapa yang sebenarnya kamu bawa karena takut, bukan karena cinta?